itu. Kamu dalam ngomong hati di tadi. dalam. Ngomong di hati. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu masalahnya. Dosa loh Devin. Iya loh. Oke, tapi sekarang dengan first pick Harley mereka ban. Oke, Fun mungkin gitu ya. usaha untuk first pick dari Hardy tadi juga ya. Itu deny biar gak dipakai dengan Kairi. Oke. Kalau kayak gini menurut Sanera bakal berubah strategi kah? Mungkin ya bang. Oke, Bastianya udah ditutup juga ya. Yap, Aku kira naik kalau- kelas ya. Kalau Bastia ditutup, Harley-nya nggak apa-apa mereka ambil first pick tadi aku kira. Mau main yang lain? Mau main yang lain ya. Kayak Pakito contohnya. Nah, masih balik lagi ke Pakito. Atau Cloud di first pick juga bisa. Buat first pick Ya. Dan ini udah 3 hero jumper lah ya hitungannya yang di ban. Your team I is swear there to to protect protect it till my last breath. Tel atau Queen? Win sih. Win nggak kira-kira Sanera? Vito sih. Itu sih. Vito Pak. Aku itu di atas segalanya berarti nih sekarang ya. Benar. Oke. Mau ban apa nih dari Big Jet by Fatality? Ya karena kita nggak bisa nebak juga dengan mereka yang nge-ban Frederick tadi. Betul, kayak bisa jadi Brandon lagi kan. Iya. Kalau Sanera menjadi Theo coach Nile. dari Bigetron, Waduh. yaitu Theo Nile, kamu mau ban siapa? Ben Marcel. Ben Marcel. I am not the only Nah, beggar kan? bound by Nggak bisa these ditebak. chains. Pove di ban. Oke, jadi dengan nge-ban Pove sebenarnya ini ngelimit hero-hero yang bisa nge-dash juga kan. Iya. Jadi kemungkinan besar mereka pick kedua ketiga bisa dapetin Leomord kalau mereka mau coba untuk dapetin Leomordnya. Atau ngamanin juga biar Pakitonya gak ada yang ganggu dengan Poveus. Ya. The stars conspire. Nggak mau Paki Oh ya? maaf, nggak mau Pakito. Berarti dari Onyx yang bisa mainin Paki dan juga Cloud. Dan ini ada Queen loh. Iya. Tapi Cloud sih ini bisa diambil lagi ya. Kalau Ya, biasanya kalau kita punya contoh dari match pertama Cloud Paki ya. Selalu Selalu. ada ya. Betul, tapi tadi Cloud juga bisa diganti. Sorry, yang Pakinya bisa diganti tadi. Nah, berarti emang dari Bigetron tuh pengen kasih opsi nggak sih? Biar ya ada banyak nih hero gue kasih nih. Apakah masih mau sama lagi? Wah, tapi keluar nih Pakitonya. Detective Frederick. Dan nggak mau keluar. Wah. Kalau misalnya modelan Frederick gini, aku kepikiran tadi bisa kalau mau main metode Kalea lagi, bisa Kalea Makari juga. Sekarang, bukan di atas. Iya. Oke, tapi kalau bukan di atas Cloudnya diambil dong. Ya, Lawan Cloud. susah juga ya pilihannya ya. Betul. Pertimbangan yang cukup serius. Yap. Cuman Sanera gimana? Sanera? gimana Sanera? Jawab Mau aku pick itu. apa? Mungkin di sini Kari Hylos. Hari dan Hylos. Menarik sih. Bawain badan juga ya. Ya kalau Hylos juga nggak bisa langsung sama Pakito kan soalnya. Dan perjalanannya bakal lambat mengejar ketika ada Cloud Race. Dan kalau sama Atlas yang dibuka sama Ya. mereka. Tapi bukan Atlas di atas. Bukankah ini akan meng-enable Valentina kalau mau dipakai? Iya. Dan ini udah kita lihat dari game-game sebelum match sebelumnya juga ya, ketika Atlas diambil di atas tuh banyak banget jawaban Iya. untuk bisa tutup power dari itu. Tapi sebenarnya ini juga kayak sebuah puzzle kan buat Onyx sendiri. Mau Valentina misalnya untuk ambil Fatal Link. Kalau mereka ambil Valentina, Haritnya bisa di-ban. Iya. Dan Harit sebenarnya ada opsi yang bagus juga kalau mau dipakai oleh Onyx sekarang. Ya udah sih match upin gold lane-nya dulu aja kalau gitu. Cuek berarti sama Atlas. Cuek. As Ini long masih, pertandingan antara Keldra dan Eman. ya, as long masih ada Purify ya kan? Kenapa tidak? Jadi ya, Ah. Your team is there. Karena kayak jangkar banget kan. Eman sih untuk Bigetron menurut aku jangkar ya. jujur ya. Serius. Tapi dengan hari diambil kayak gini mereka cuek aja dengan Valentina, nggak masalah nanti ada Fataling. Selama mid sama Goldene ini sama-sama megang hero Purify. Goldene udah kebuka nih Harit dengan Purify kan? Heeh. Tinggal nyari satu. Siapa yang mau pakai Purify? Atau yang? Gi? Udah oke. Oh buat di mid lane ya. Iya. Wah opsinya banyak sih. Ya ini hero-hero jungle bisa ditutup dulu kali ya. I'm With the fear, oke. Tara is banned. Akhirnya ya waiting list nih dari tadi nih yang Iya. nungguin yang keluar-keluar. Bukan diambil. Wah, Oke. Kalau Sanera mau ban apa Sanera? Di sini mungkin Gor. Gor? Gornya San. Ah menarik sih. Yes. Mereka bisa tambahin damage lagi kan di mid lane ya. Iya. Critical damage. Bor? Kita kunci jawaban Sanera.
Pilih kantong kiri atau tirai kanan? Gak ada yang kayak gitu nih. Gak ada. Ganti di kantong saya, patem saya. Kalau Gil, pilih band siapa yang kalau gini? Who said there are no shortcuts Chip. in life? I Chip, aku bilang Chip tadi. Kamu bilang Chip tadi? Aku bilang Chip, kamu dengar aku bilang Dalam Chip. hati ya. Dalam hati. Dalam hati. Kita Oke. tipikal dalam hati mau ngewin Evin. Iya benar. Tapi emang Chip bisa works ya dengan draft dari Onyx ini. Bisa banget, karena ini kan hero jalan kan semuanya. Fredrin, bahkan Pak kita bisa langsung tiba-tiba join. Dan itu sebenarnya cukup mengagetkan kalau kita punya chip. Apalagi sebagai lawan kan, wah tadi gak ada orang nih, kok Hah? rame tiba-tiba berlima gitu. Iya sih, main Iya. traumatik kalau ngeliat gig kemarin ya. Betul, dan banyak sebenarnya kemenangan-kemenangan dramatis juga kan, bisa dapetin dengan chip. Kayak Hari Mesa Geek pertama, Farm kemarin iya. ya. Ya, itu sangat memorable sekali ya. Iya dan Pak Gito lumayan pusing nih ketemu Chip. Oke, Now a satu Kai pilihan enters the selanjutnya Your team Akai. is banned. Yang justru Onyx yang nge-ban ya. Akai. Mereka Biar- nggak mau ganggu Fedrinnya ya? Yap, itu satu, terus Hah? juga biar gak kalah objektif aja. Oh, diperkuat lagi. Iya, jadi lebih memilih untuk oke lah mungkin Nailnya pakai hero-hero yang bisa nabrak tapi gak terlalu tebel. Kalau Akai kan kita tanky banget ya. Jadi lama buat bisa langsung ditumbangkan. Dan Akai itu bisa bubarin formasi di zaman Fox. Ya. Jadinya nggak ada di arah jangkar itu yang membuat dari Chronodes jadi susah tuh nantinya Yap. tuh. Tapi aku pikiran masih ada Suyo juga sih. Mau jadi kombinasi. Menurutku Leopard sih Leopard lebih nanti. sustain. Iya. Lebih suka mana Sanera? Tuyo atau Leonport kalau buat Everything Bigetron? engulfed in Your flames. team Leomord. suffocated. Atau ada opsi lain? Nggak apa-apa, siapa tahu. Cuman Leomord dan Soyo. Oh, si dua itulah ya, yang paling prayonya buat sekarang. Dan Faktir, ini ikut ditutup juga. Gak gord ya. Ya, kalau Valir memang opsinya ya ini untuk meminimalkan Hah? hero yang bisa gak usah pakai Purify. Mid ya. Kan Vengeance Flame Purify gratis. Sun rises when I Baik give Khalid the dulu. word. Team is Tapi nggak tahu picking. kenapa ya, aku masih sangat suka Lilia sih sejujurnya. Meskipun dia lumayan out of meta ya buat sekarang. Heeh. Tapi dia kan kalau main Purif, mobilitasnya bisa ngimbangin nih. Ya, tapi tergantung Sama makanya Lele. kan mungkin dari Onyxnya nyimpen terakhir kan buat Aha. midnya siapa. Ya kalau memang dua yang bukan tebel-tebel Lilia oke banget. Ya. Masuk gitu loh. Dan bisa match up sama Chusin juga kan di laning kan. Betul. Kepo-kepo. Dan di artinya juga udah kuat ya. Jungler ya, jungler damage kan? Ya pilihannya tadi ya. Kita bertiga sepakat Leo atau Suyo. Nah, XP-nya nih yang jadi pertanyaan juga. Ya. Lampu. Boleh sih kayaknya kasih Shogun ke arah XP yang momentum. Ya. Lampu or SP. Lalu ya, menarik banget. Oh ya list ternyata ya. Oke, Or gimana? 5 pick awal dari Bigetron Sanera. Optimis gak dengan game ini? Mungkin ya. Mungkin ya. Bakal megang. Kalau gitu pertanyaannya, gimana cara menangnya dengan draft seperti ini? Kuatin di tim Pike Turtle-nya. Tim Oke. Fighter. Early ya berarti. Early. Kalau aku mungkin lebih ke ini sih. Kenain semua combo besar. Karena ini dari Hah. BTR mereka main combo besar. Bener. Ya dari Throne of Ruin, Fatal Link-nya, Blessing Duet. Wah itu enak banget. Ya tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Harus kena, kalau nggak kena ya nggak jalan. Kecil tuh ya, ada bintangnya tuh. Iya, ya. ada bintangnya di bawah nih. Syarat dan ketentuan berlaku. Angkat semuanya bisa keangkat terus-terusan. Karena udah pasti gak gerak ya nanti. Itu dia, Lilia. Lilia. Karena memang disimpan buat yang terakhir. Betul. Ngelihat kan kalau memang banyak hero dekat jalan kaki, buka Lilianya dan kebetulan ada 3. Nah, Leomord, Alice, sama Atlas. Ya. Oke. Match point ya, Ya. buat teman-teman dari Onyx. Ini bisa jadi prediksi terakhir kalian. Ya. Jadi berikan prediksi terbaik dari Omawa, Onyx, dari Sanera, Onyx. waduh, dari Kyo. Oh, dia unik. Waduh, kan preferensi draft. ya preferensi draft. Oke, dari draft saya Onyx. Oke, kalau gitu aku ke Bigetron. Onyx turun ke lower break. Wah, oke. Kalau gitu kita akan segera melihat ini dia untuk match point antara Bigetron by Vitality bersama Onyx dan pastinya ditemani oleh Awal dan juga Papulung. Iya, terima kasih Nevin, terima kasih. Iyo, makasih Sanera dan Om Wawan. Nah, itu dia ya. Berarti match point untuk Onyx Iya. dan Velodrome. Kira-kira akan berakhir menjadi 3-1 atau 2 sama terlebih dahulu? 3-1 apa 2 sama? Wes kalau begitu Velodrome, mana suaranya?
Buset. Keren. Malam-malam makin heboh ini Makin semuanya. rame dong. Oke, tapi untuk kembali lagi ya, munculnya Atlas nih akan menjadi momentum dan kita tahu juga Moreno ini gemar kali untuk bisa menggunakan Chusin Sprint tapi Eman. Yap, Evan. Hampir loh. Ya. Hampir saya dan masih sempat untuk mengantarkan damage-nya loh. Dia pede karena balik lagi Emblem Fighter. Emblem Fighter. Cuman Iya. setipis itu dah ya, setipis itu tapi. Iya, tapi seenggaknya nggak perlu recall lah ya. Iya. Untuk bisa mempertahankan bagaimana wave-nya juga agar tidak terlambat atau ketinggalan dari segi farmingnya juga. Oke, Lutfi. Nah, Pakito ya. Aman tadi dapetin EXP Scavenger Crab. Sementara itu Nail masih aman banget untuk farmingnya. Jadi masih mencari informasi tapi tidak ada gerakan berlebih lagi yang dilakukan oleh keduanya. Masih fokus untuk menjalankan job desk terlebih dahulu. Oke. Moreno. Mid. 3 player ya. Mempercepat loh mereka. Ya, mereka mau langsung bergerak harusnya ke arah dari top. Dimana Turtle sebentar lagi akan muncul dan jangan lupakan ini Dangerous Grass ya. Rerumputan-rerumputan ini cukup berbahaya. Oke. Lutfi bisa nge-camp, Fit bisa nge-camp. Serem. Dan ada 1, 2 Purify ya. Mhm. Dan Pakito juga bisa nge-camp nih Mas. Lu salah masuk rumput. Nah, tumbuk. Geter perut mah. Ah. Oke, Kiboy di atas dan Lutfi. Mendadak baru saya kita sebutkan Pakito. Sudah menunjukkan bagaimana aksi yang bisa dia tampilkan. Sementara sekarang Moreno masih mencoba untuk bisa mengganggu. Turtle-nya berhasil didapatkan oleh Kairi. Kiboy menjadi orang terdepan. Quicksand Guard di depan Dubum. Sansya sudah ada satu Black Switch yang sudah dikeluarkan. Tapi sekarang Kairi berhasil dihilangkan dengan sangat cepat. Pertempuran panjang terjadi di Turtle yang pertama. Ya, karena tadi sebenarnya Nail udah emang ke spot juga posisinya. Dan akhirnya buat dari Lutfi langsung target karena Nail dengan damage yang ternyata cukup. Gak bisa kontes. Ditampok untung pindah, kalau tidak gimana? Betul, kalau nggak ada Crimson Gleam beda cerita ya. Beda Ul, beda. Heeh. Kalau nggak teleport gitu, beda tadi. Berat ya. Ditampol lagi, aduh. Sakit banget itu. Sakit. Oke, tapi dengan keunggulan yang dipegang sama One, gak lihat Kiboy-nya. Oke, dan Raging Sandstorm. Selamat. Ya, belum ada Fatal Link juga kebetulan untuk Pin. Sementara itu, wah udah di-invade Oke. kan purple buff-nya? Purple buff, ada pin yang berdiri di area tersebut. Tapi masih level 3, belum bisa ngapa-ngapain juga. Iya, dan gak ada Nile ya untuk bisa menjaga retribution-nya juga untuk secure ke arah purple buff-nya. Wah ini bakal makin menjadi keuntungan yang sangat-sangat berlipat ya untuk Onyx. Bahkan di menit-menit awal aja udah engage lumayan dalam. Dan kalau kita ngelihat dari Hunter Strike yang diselesaikan sama Lutfi itu dia jaminan dia. damage-nya ada, dia skip sepatu Pak. Betul, itu dia. Gak apa-apa. Nyeker gak apa-apa, yang penting jabnya masuk Ul. Yang penting damage ada. Iya, yang penting uppercut-nya kena dagu kiri, oleng kita. Rahangnya bengkoknya langsung ya. Kena lahu kiri lagi. Berat ya. Tapi ya memang udah dimodalin juga kan dengan 1 point kill, 1 assist juga yang dipegang sama Lutfi. Tapi sekarang temponya kembali menurun. Onyx juga dalam keadaan unggul, mereka nggak mau yang terlalu terburu-buru. Mereka fokus banget untuk bagaimana menguasai objektif demi objektifnya. Dan Eman yang sudah dipaksa untuk bermain lebih mundur lagi nih. Yep. Lutfi di atas. Dan sekarang Kiboy. Tertangkapkah Kiboy? Enggak. Kenceng banget itu skuter. Putar pasir. Iya, kelilipan. Oke. Oke, Dengan turtle-nya sekarang udah mulai di setup. betul. Eman akan masuk dan join. Guna untuk bisa membantu lagi damage-nya. Sementara sekarang Pakito yang di bagian atas berhasil untuk bisa kabur. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena untuk sekarang. Pakito benar-benar diincar. Lebih benar-benar menjadi bulan-bulan dan warga. Shogunnya pun terpisah. Sementara sekarang penamporan. Dengan efek down. Ini begitu mengerikan. Yang dihancurkan dikeluarkan oleh Kairi. Tapi Shogun satu hit lagi. Shogun berhasil dirembukan pula. Ya itu damage dari Kelra dan juga Stangs ya. Yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Shogun. Wow, dikejar tanpa ampun yang dilakukan oleh Onyx dan gak berhenti lagi untuk nge-invade ke arah satu buah purple buff yang dimiliki oleh Nile. Udah deh, di depan Lilia, Elis tanpa ada teleportasinya, ya udahlah. Ya Gak ada udah, flick. Kalau gak ada flicker, gak ada Crimson Gleam, udah, sulit ya, dipegangin ya. iya. Oke, Udah, oke. walaupun ada sayap tetap jalan kaki deh. Bukan mas, ya. Itu cuman ornamen doang. Kalau ornamen, Oke. properti. Properti itu.
garnish kalau kata di makanan Buset deh saya. garnish. Biasa. Oke, tapi buat sekarang udah selesai juga nih Kairi dengan satu buah brute force-nya. Bottom lane-nya bakal di-press dengan adanya Kelra. Oke, Kelra sendirian cukup berani dengan ada backupan yang cukup deket tadi ya ternyata. Sans yang ada di dalam rumputan. Iya masih pelan ya temponya loh. Tapi sekalinya ada rotasi ataupun inisiasi, tapi ada sesuatu yang terjadi gitu loh. Ada point kill kah, ada nether objective kah yang bisa diambil juga. Sementara itu Nanael yang udah kehilangan beberapa kali purple buff-nya udah ketinggalan ya by level. Baru menginjak level 8 sekarang. Bottom lane-nya juga ini aman banget. Oh tapi Lagi dan lagi Lutfi, lagi dan lagi. Bisakah dia bertahan? Karena Regis Sestro! Kiboy! Menyelamatkan rekannya Lutfi selamat. What? Wah ini Luffy gak ada flicker loh tadi kejadiannya. Dengan backupan Raging Sandstorm yang on point dari Keyboy. Ngebuat Lutfi-nya selamat dan membuat dari Bigoton by Vitality. Mereka membuang banyak resource tanpa bisa mendapatkan apapun. Mendadak dia take off dari situ Ul. Terbang dia langsung. Dia terbang, dia flicker, dia selamatkan rekannya. Ya, dan akhirnya resource-resource yang keluar dari Bigoton by Vitality yang tidak menjadikan sesuatu untuk mereka. Ya jadi kerugian tersendiri lagi. Karena mereka gak dapetin pertukaran atas lepasnya Turtle. Kembali perfect bisa didapatkan oleh Onyx. Oke, dan mereka semakin mengganas. Zaman Force dibuka di pada umum. Kelra masih mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Tarik ulur begitu baik. Finn dan juga Nail terusir kali ini. Orange Buff dibawa balik. Orange buff ya. Orange Buff dibawa balik kan? Enggak, harusnya tadi ada retry sih dari... Ada retry tadi. Dari Nail. Dapat Nail nggak? Harusnya dapat Nail. Itu, Nail mana, itu Nail? orange buff-nya Kairi. Orange buff-nya Kairi iya, tadi itu tuh? orange buff Kairi. Nah, iya ada tuh orange. Tadi soalnya retry kan untuk Betul. save ke arah orange buff-nya juga. Oke, perlahan-lahan lagi nih untuk Onyx. 3000 keunggulannya. In-game ke arah Lutfi. Dengan backupan secepat itu, apakah itu menjadi sebuah keputusan yang terbaik untuk Bigetron sejauh ini? Karena kayak makan depan juga lumayan berat ya. Iya. Damage dari Eman ini masih belum cukup harusnya untuk menjadi Wah. eksekutor. Paling enggak nyicil-nyicil aja nih Kairi nih. Dan Ngeri. jangan lupakan Fredrin loh. Iya loh. Wait, Kelra sendirian Kelra. Dan ada Keyboy di bagian belakang. Keyboy mencoba dengan desain tornado yang dia milikin. Bisa sanggup kau untuk bisa melakukan down. Dan Regis Sestro kembali. Regis Sestro begitu fenomenal kembali. Langsung dikeluarkan pula oleh Keyboy bakal untuk sekarang. Shogun tidak bisa berlama-lama. Sans mau ngejar dia. Seharusnya mau ngejar tapi Keyboy ini Rom loh. Dengan hero fighter. Tapi Aduh juga- sakit banget Shogun. Masih berhasil kembali. Oh. Yap, di tempat yang lain, Lutfi tetap menjadi incaran warga. Ada 3 player yang sudah mulai berkumpul. Bisa kalau Lutfi berlari karena di bagian belakang Kairi sudah mau nge-sandwich. Beberapa player dipikirkan oleh Vitality yang masuk ke dalam area defensif yang dimiliki oleh Onyx jauh terlalu dalam. Eman yang masih berhasil kabur sejauh ini, tapi di belakang coba lihat. Ada beberapa player yang siap untuk melumat habis. Bahkan Keyboy yang mulai jam, tapi sekarang player dia menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut saja. Masih siap untuk bisa mengantarkan damage. Dan sekarang Bigoton by Vitality. Mereka berhasil mendapatkan 3 player in total. Iya 4. 4 player in total. Iya karena tadi memang fokus dari Bigetron mengincar ke arah Lutfi. Oke Lutfinya memang lama untuk ditumbangkan. Tapi yang lainnya ini cukup dalam juga ngejar-ngejar ke arah Eman. Emang Emannya tumbang tapi backupan yang dilakukan sama Bigetron juga cukup cepat. Sampai akhirnya satu persatu di absen. Satu persatu di absen. Ini Iya. sempat gak nih? Sempat gak nih? Karena udah ada Keyboy, udah ada Lutfi, Fredrinnya masih jauh. Langsung dia akan kembali, pertempuran kembali terjadi. Akankah mereka mencoba untuk bisa mengurangi kuantiti yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Vitality? Karena untuk sekarang ada satu perjalanan Nael yang sudah terhenti. Namun Keyboy lejam, dan sekarang Shogun yang tertinggal. Bisakah Shogun kabur? Dan tidak sempat dong. Ya seprat yang akhirnya mengakhiri nyawa dari Shogun. 3 pemain hilang dari Bigetron. Dan itu adalah upaya dari Onyx untuk bisa meminimalisir kerugian yang telah mereka alami. Tapi woi! Abang! Abang Lord! Abang Lord! ABG ya? Iya, ABG. Abang. Abang Lord. Abang! Abang sinilah abang. Iya. Ini apa? Onyx 3 BTR apa nih? Onyx 3, BTR Iya. berapa? Ini soalnya pakai jersey Onyx nih. Iya, ini pakai jersey Onyx nih. Apakah 1 di situ? 2 Ya, kah di bisa situ? 0, 2, 1 terserah ya. Iya. Yang penting tiganya Onyx kalau kata Abang Lord. Iya, Iya. abang. Abang. Jadi ini ya MBL X-Ray Streamer ya teman-teman ya. Kalian bisa langsung kunjungin juga. Iya. Dia masih belum sadar sampai jam Masih belum 9. sadar. Abang. Abang. Apa ini? Itu dia. Itu yang nemenin podcast Todak juga kan? Iya, kalau kalian nonton podcast Todak tuh ya. Abang ini.
Ada di sana. Ada abangnya. Alright, tapi dengan kali ini 10 menit ya. Waktu berjalan dengan 3.000 juga tadi pegang sama Onyx. Tapi akhirnya ada momentum balik juga yang bisa didapetin sama Bigetron by Vitality. Iya. Kayak tadi teamfight yang emang agak lama untuk ngejar-ngejar ke arah Lutfi. Komitnya dari Onyx untuk ngejar-ngejar ke arah Eman dengan backupan yang cepet. Movement yang cepet juga, jangan lupakan. Perfect match itu movementnya cepet banget, Pak. Apalagi kan biasanya pakai rapid foot kan. Iya, cuman di netral secara langsung lagi Ul. Makanya tadi kan mereka emang masuk aja, oke lah lore-nya nggak dapet. Tapi kan kuantitinya langsung dihabisin gitu. Dikurangin lah, Ketahan lah tapi. jadi ketahan lagi jadinya nih lihat. Kairinya santai dia sendiri. Aman, Relax, aman aja. aman aja. Oke, Kelra menyelesaikan Feeder of Heaven-nya juga. Dan ini dia Rapid Boots ya, yang akan menambahkan dari Invade juga movement lebih cepat. Dan tadi stack dari Lethality-nya Moreno sebenarnya udah keisi. Cuman tadi akhirnya tumbang, turun. Jadi sisa 7 kalau nggak salah. Trinity udah selesai juga. Wah. Ini Wishing Lantern yang Apa akan ini? jadi jawaban juga nih. Untuk Shogun. Kok bisa? Kok bisa ya? Sampai langsung Kok teriak di sini bisa ya. ya? Aduh. Pusing kepala. Oke. Sekarang coba lihat tuh. Keyboy-nya tuh, lihat aksi keyboy-nya tuh. Enak keyboy emang. Tapi secara perolehan nih, real time gold graph-nya bergerak ke arah Onyx ya. Walaupun ada tuh tadi titik tuh di bawah menit 10 berarti menit 9 ya. Untuk GTR sempat narik lagi. Tapi tetap sekarang lagi udah mulai bergulir lagi buat Onyx. Tinggal gimana caranya nih Bigetron nyari momentum dengan adanya Fataling nantinya. Tapi targetnya paling frontliner ya. Yep. Antara Kairi, Keyboy atau Lutfi. Karena Kelra dan Suns-nya masih dengan Purify yang terjaga. Harus ada trigger dulu ya, triggernya juga dari siapa dulu nih? Ya. Bisa nggak mereka sampai ke situ untuk bisa nge-trigger gitu? Harusnya kalau misalkan emang Shogun masih mau ngasih serangan kejut bisa banget ya. Bisa Instant ya. Gleam. Kalau emang ya balik lagi dengan interval waktu yang setelah mungkin dia berpindah, Ton of Ruin, Atau Flicker. iya, atau balik lagi menuju ke titik sebelumnya dengan kill lagi, cukup nggak di situ? Ya. Kalau nggak ya hilang aja deh. Harusnya kan masih ada antisipasi ya. Yang bisa dilakukan juga. Namun kalau kita ngelihat sedikit di arah bottom lane-nya ada wave jauh. Dan itu dia, konsil. Siapa yang akan menjadi korbannya? Kalau sekarang Kelra menjadi korban. Dan mereka berhasil mendapatkan satu damage terutama yang dimiliki oleh Nina Meter by Vitality. Mereka mencoba untuk bisa berangkat lagi ke arah Lord. Karena sekarang mereka tetap berdiri tegak di area tersebut. Iya. Udah langsung komit ya tadi karena yang kelihatan langsung digas abis. Ya. Walaupun memang ada pertukaran yang terjadi. Tapi bottom lane ini lumayan kedorong sih dengan adanya pergerakan dari Luffy tadi. Tapi Nile. Dan itu dia kuda Barbier langsung dipanggil. Sansya masih sempat untuk bisa kabur karena masih ada Black Shoes. Dan itu dia Black Shoes-nya. Hebatnya. Masih terjebak di atas Ton of Ruin. Langsung dikeluarkan Shogun akan seperti apa. Tapi bawah. Menjadi pipi burukan efektual begitu mengerikan. Dan Finn masih sempat untuk kaburkan. Tidak. Terkena ledakan monster tadi. Iya dan juga tadi Sans dia buka Black Shoes-nya sabar banget. Nunggu ada rekan-rekan yang lain sampai akhirnya dia balik ke sepatunya. Yep, Di belakang temen-temennya. betul. Tadi Eman udah sampai ke tempatnya Sans lo ngejar. Iya. Malah di belakang. Damage-nya ada, tapi Damage-nya memang juga langsung masuk ke arah Kairi ya. Tapi kita tahu Fredrin semakin disakiti, semakin menyakiti. The Black Shoes kembali terlihat dulu. Iya. Oke. Dan upaya tadi dari Bigetron ternyata masih belum berhasil ya. Fokus target tadi ke arah Sun, sampai balik lagi. Purify, Black Shoes menjadi jaminan keselamatan juga. Ini serba salah tahu ngejar si Sans ini. Bingung ya. Dikejar-kejar dia balik lagi. Kitanya yang kegocek kan bisa masuk dan, Dan- dikepung ini. Dan disiplin juga loh untuk trigger dari segi Purify-nya. Iya. Terjaga banget. Dan sekarang Onyx sudah mendapatkan Lord yang berjalan di arah base turret bottom lane milik dari Bigetron by Vitality. Yep. Onyx siap menghujam di base bagian bawah. Selesai, hancur. 4 player masih melihat dari kejauhan. Sementara Pakito berbeda sendirian. Mid-nya akan diajukan juga kan karena sekarang Shogun sudah mulai mendekat. Ada Kairi yang berdekatan pula. Keyboy di bagian belakang. Regis Strom yang akan dilakukan di menit keberapa ataupun waktu yang kapan. Karena sekarang Sans Black Shoes ya sudah dikeluarkan kembali. Ya dan Shogun ini gak kuat banget sih.
Tahan kuat. damage dari Kelra dan juga Sans tadi, tapi ada konsil. Ya. Akan ada serangan balik yang dilakukan oleh Bigetron. Itu dia serangan balik. Kelra. Purify. Ada satu Purify yang sudah digunakan dan sekarang Kairi bakar Kiboy. Di bagian belakang dengan Desain Tornado. Belum ada Rexel dan itu dia Rexel Sensdropnya. Menabrak tadi ke arah 2 Bedan. Ada satu Texan Guard. Bahkan Winter Crown terlihat. Tepat berada di depan Dubub. Ditampol oleh Ludwig tapi Ludwig pun lama-lama menghilang. Shogun masih bertahan. Bigetron by Vitality. Mereka berhasil untuk bertahan dan akan membalikkan keadaan. Tapi Kelra sudah dengan sabar Porsche. Siap mengatakan damage. Ada Winter Crown. Moreno gagal mengangkat dan sekarang Kelra shutdown. Triple kill. Wah, Moreno memang punya Skypier sebagai sosok eksekutor, tapi 4 pemain dari Onyx yang coba kembalikan dan Sans. Aduh Sansya oke. Masih ada Black Shoes. Masih berhasil menggocek. Moreno berhasil karena untuk sekarang final jump. Dan Moreno. Wow. Moreno the Maestro. 44 stack lethality yang menjadi eksekutor. Fight panjang bisa dia jawab. Dan secara gak langsung Onyx berarti harusnya ter-wipe out kan? Ya. Tadi nyisain Sans aja dan satu persatu emang sekarang udah spawn juga. Tapi ini dia untuk replaynya fight panjang banget. Kiboy-nya ke belakang. Ada Shogun yang misahin Kairi, Sans dan juga Kelra. Lutfi masuk dan ada Blazing Duet. Damage yang masuk juga menuju ke arah Sans-nya. Moreno free banget ya, bukan Crimson Beacon maju. Sky Pierce yang akhirnya menjadi eksekutor. Nah di sini juga Eman loh, hampir dia bisa bertahan. Dia pas banget winternya, hindarin dari Synchrovision. Cara ngebalikin keadaan tapi in the end. Oke, bertarung lagi. Terdengar konsil kali ini, siapa yang menjadi pemilik dari Lord dan Nael mendapatkan Lord tersebut. Akan seperti apa pertarungannya karena sekarang Shogun masih berusaha untuk bisa membalikkan ataupun dia kabur. Lutfi. Karena jauh lebih aman. Tapi Lutfi di bagian belakang. Ada blazing duet dari Eman. Eman pun masih berhasil kembali dengan satu BMI yang dimiliki. Tapi Moreno shutdown didapatkan Kelra. Oke, tapi Finn yang coba untuk Walah. mengejar dari belakang. Terpisah Ul. Iya dia mau flank tadi dari belakang, cuman emang udah terlalu jauh sama teman-temannya. Oke. Bisa ke Finn selamat, harusnya masih bisa ya. Dengan perfect match yang sangat-sangat kenceng loh ini. Iya ini mode Amuba ya, membelah diri nih kayaknya sekarang nih Finn. Kabur Finn. Waduh, gak butuh waktu yang lama kayaknya Ul karena sekarang Finn masih selamat Ul rupanya. Selamat! Selamat! Wow! Run Finn, run! Itu dia, rapid boost perfect match. Aman banget. Dikejar-kejar juga ya, karena memang efek sisinya minimalis ya tadi ya. Iya. Untuk bisa menghentikan laju dari Finn-nya juga. Udah jadi flying sotong deh tadi tuh ya. Sotong Pak, bener. Sotong terbang. Oke Lord yang memang bisa didapetin sama Bigetron tadi ya. Dengan adanya Nael. Tapi ternyata masih belum bisa dimaksimalkan kembali. Bisa di-clear dengan cukup aman juga. Tapi ini perlahan, goldnya dikejar loh. Dipersempit juga dari segi Yep. gapnya. Dan terakhir item Moreno menuju ke arah Brute Force. Oke. Biar lebih sustain lagi. Biar bisa aman lagi. Ada efek resilience juga dari Brute Force-nya. Harusnya kalau kita ngelihat dari udah lepas sepatu ya. Oracle kah item terakhir Kelra. Buat nyari lagi shield-nya. Upstroke yang dicari pastinya untuk ya durability. Ini Pak Kito mau bikin Malefic Roar kah? Malefic Roar harusnya. Malefic Roar ya? Iya. Udahlah apa itu defense kali. Tumbuk kayak lah. Karena biar bisa cari tuker poin kill Pak. Kayaknya Betul. kalau misalkan memang Lutfi nuker nyawa untuk dapetin core-nya ya, terutama Eman ataupun Moreno itu bakal jadi trade yang worth banget pastinya. Seru nih kita lihat masuk sekali tumbuk kayak gimana tuh defense. Iya. Oke, item terakhir juga Lightning Traction ya udah selesai dari Sans, itu akan menambahkan kembali juga bagaimana ada cooldown reduction. Seru. Iya bakal bisa di-spam lagi Angry Gloom-nya. Alright, walaupun memang keadaannya tertinggal ya untuk Bigetron by Vitality. Tapi justru ini Onyx yang lagi aware nih. Serangan kejut seperti apa lagi yang akan bisa diperlihatkan. Karena kita tahu juga Bala. bagaimana Finn biasanya ngajak Moreno ya. Ya. Ataupun Eman buat nge-flank bareng-bareng. Kalau dulu di regular season ingetnya Badang. Iya kan, dari belakang dari Dari belakang. Kalau nggak kayak ini apa, Khalid. Itu bete banget kalau kena kayak gitu. Dia nggak tahu datang dari mana kan. Iya, dan Ini itu- malah sekarang yang gue lihat ada Kipo yang masuknya nggak searah dari rekan-rekannya loh. Iya, Dia akan masuk dari arah yang berbeda terus-terusan. Ini lebih ke misahin damage dealernya ya. Iya.
Tapi akhirnya jadi tertinggal sendiri juga kan. Karena dari teman-teman dari Onyx yang lain dipisahin juga soalnya sama Shogun. Ketempelan dengan adanya Alice dan sekarang Lord Evolve. Oke, Lord Evolve. Saya Nah. minum dulu biar untuk Oke, ini oke, teamfight. oke. Soalnya biasanya kalau Lord Evolve kayak gini nyari trade-nya adalah Perangnya panjang nih. benar. Point kill lebih penting. Karena dengan spawn time yang lebih lama itu chance untuk endgame-nya bisa lebih besar. Ya, oke. Oke, udah. Saya sudah isi bahan bakar. Oke, siap. Ayo teamfight. 1 menit, 2 menit, let's go. Gas. Tapi Vinnya udah babak belur nih. Iya. Karena cicilan damage dari Sanse juga. Setengah HP. Tapi harusnya masih akan tetap ada di area dari Lord untuk bisa memberikan pressure nih. Kapan nantinya untuk bagaimana satu buah Fataling di pop up. Tapi Oke. dengan adanya 2 Purify yang masih ready, ini lumayan berat sih. Karena bisa banget dibalikin loh, Purify dibalikin Iya. nantinya. Dan sekarang spell ready semua ya. Ready boleh? semua? Spell ready semua. Aman banget. Aman banget. Aha. Kita lihat tarik ulur siapa yang akan jauh lebih mematikan ini. Ya ini mereka makanya bakal mancing team fight sih. Yap, dan itu dia kuda barbel. Sudah langsung dikeluarkan pula Pin. Berhasil kau untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Karena setelah ini apabila mereka tidak mau masuk lagi. Wah, Lord kayaknya mau dipercepat loh. 2 source skill udah kelihatan Ul. Iya buset itu Eman setengah HP kena Angry Gloom. Wah itu udah sakit banget pastinya damage dari Sans. Oke, dan Lutfi menjadi incaran warga. Sementara itu kali ini Shogun. Bisakah dia bertahan? Tanah Bruin dikeluarkan. Hanya untuk tindakan perlindungan terhadap dirinya sendiri. Namun untuk sekarang Shogunnya berhasil tidak akan saat cepat. Tapi Lordnya berhasil diamankan oleh Nal. Pertempuran terus terjadi. Nal masih berusaha bisa kabur. Masih berhasil. Dan sekarang Kiboy. Kiboy mendadak muncul. Ada Riko balasan. Yap, yang dan itu memang dia. sudah terlihat. Poin kill lebih penting dan kali ini Onyx mau end game. Yap. Dan Onyx sepertinya ingin menyudahi di sebuah kah? Tapi Wave Minion akan masuk lewat bawah. Lore akan dibiarkan dulu dari bagian atas. Sansya, Blacksus dikeluarkan pula dan Vini labaran tersebut. Wave Minion yang masih tertahan. Lutfia dengan Immortal di dalam tubuhnya. Kehilangan dari Immortal. Pertempuran terjadi karena Wave Minion sudah masuk. Moreno tidak akan sanggup. Dan Onyx lah yang berangkat menuju ke final upper bracket. Onyx! Final upper bracket mereka secure. Dan ternyata counter ataupun investigasi dari Bigetron hanya sampai regular season. Ternyata tidak tembus ke playoff. Dan menjerumuskan Bigetron by Vitality ke lower bracket. Satu nyawa tersisa yang akan berhadapan dengan tim Liquid ID nantinya. Yap, ini dia. Hey, Coach Jam. Vibes yang kau bawa menghasilkan seperti ini ya. Luar biasa sekali, mereka tertinggal di game yang pertama, tapi tidak. Untuk 3 game selanjutnya. Onyx menunjukkan semakin tertekan sang landak. Lawan harus semakin hati-hati. Yap. Dan, Mereka membangunkan sebuah kegelapan ini. dan juga berarti mereka membuka kasus baru. Apa itu? Yang dimana belum bisa diinvestigasi sama Bigetron. Karena ya kan detektif tadi kita lihat. Iya. Mencari bagaimana pola. Bagaimana kasus yang dipecahkan. Yap. Atau justru Bigetron sendiri yang gak bisa memecahkan kasus mereka. Waduh. Gimana? Waduh. Dan ternyata suspeknya mereka sendiri kak. Karena terlihat dari game kedua, vibes mereka, early game. Yap. Mereka bisa pegang, tapi ternyata ada momen yang terlalu dalam. Akhirnya bisa jadi momentum balik, dan akhirnya mereka nggak bisa reset dari situ. Yap. Dan di game yang ketiga sebenarnya di sini banyak momentum bagus juga dari kita Vitality ya Ul ya. Tapi ya kita kenal Onyx. Apabila mereka udah untung, mereka juga bisa membuatkan gebrakan-gebrakan yang lain. Bahkan tadi tindakan-tindakan perlindungan dari Kiboy sih fenomenal di game ini. Game 4 ya, Di game keempat ini, Iya. sorry. Wah ini gila sih. gila. Kiboy ampun di game keempat ini, ampun boy. Ya Kiboy, statue, Statue. Dia cuy. Nih lihat tuh, Srodot. terserah yang belakang, yang penting damage dealer BTR, dia pegangin. Dia pegangin. I'll protect whatever it costs. Wih, sedap. Lagi dan lagi Moreno ya terakhir ya. Mau gimana sang maestro? Sang maestro-maestronya ngadepin segitu banyaknya juga Onyx lagi. Digeruduk masa lagi. Iya. Oke. Jadi itu sekarang
Sonic, inilah momen kemenangan kalian bersama The Auros. Dan di hadapan tim Onyx sudah ada Topi yang ternyata tergeletak di panggung ini. Topi dari tim Bigetron. Yes. Nah, tapi kita juga melihat nih Topi dari tim Bigetron langsung diambil dan langsung dikantongin ini. Ini kenapa? Gimana teman-teman Onyx? Kenapa kalian ngantongin Topi dari Bigetron? Mungkin Sans? Bisa jawab Sans? Karena habis menang aja sih. Ya. Habis menang dan mereka pun mengambil sebuah momen ini karena kalian kan juga mencari tahu kan. Kalian tadi sebagai detektif datang tuh. Sudah terpecahkan cara untuk mengalahkan Bigetron, Sans. Udah sih. Yang pastinya kita di playoff cukup banyak berbeda lah. Karena ini juga playoff dan pastinya bakal banyak perubahan juga dari kita. Ya, dan ya ini playoff yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Playoff yang ditunggu-tunggu, tapi kalau misalnya dari Sans sendiri, gimana menurut Sans tentang performance dari seorang Moreno? Yang aku lihat dia lumayan cukup bagus juga dan terbukti kemarin juga Moreno lumayan perform kemarin. Dan ya hari ini pun si Moreno perform kok. Perform banget ya, jadi Ya. kelihatan dia tuh step up banget gitu ya. Dia benar-benar tambah jago, makin jago kah? Jago pasti karena dia udah lama juga di MPL, yang pastinya nggak usah ditanya pasti jago lah. Ada perbedaan nggak Sans? Perbedaannya yang aku lihat dia makin improve sih dari Hero dan lain-lainnya sih. Oke, banyak perubahan yang terjadi dan ini adalah playoff yang ditunggu-tunggu. Tapi ada anak baru yang belum pernah ngerasain playoff di MPL Indonesia. Kelra, this is your first time di babak playoff. How do you feel? Senang saya sih, soalnya banyak orang sini, banyak fans, banyak yang teriak-teriak, let's go. Wow. Ramai banget memang. Tapi kita ngebahas kalau di babak regular season kalah sama Eman. Dan kita juga melihat history dari Eman dan juga Kelra. Sepertinya lumayan pahit untuk Kelra ya. The history for you and Eman is bad for you. How do you see your history with Eman? Kayaknya di Eman itu mainnya soalnya lumayan bagus juga sih. Lumayan kuat, lumayan jago, terus ininya decision makingnya bagus juga. Oke. Laningnya. Oh yang Gimana? Laning di regular season dan sekarang di babak playoff dengan Eman, gimana laningnya? lebih kuat sih laningnya yang hari ini. Hari ini lebih kuat, tapi gimana seorang Kelra dan juga Onyx bisa ngebalasin dendam regular season, bahkan di babak playoff ini 2 minggu ini ngapain aja sih Kelra? Kita nggak tidur, main terus. Arif, oke. Oke, baiklah itu dia. Tapi Kiboy, di mana Kiboy yang kamu sempat bilang bahwa kamu tuh pengen ketemu sama BTR dan sekarang udah ketemu. Gimana Kiboy rasanya? Ya kalau BTR yang pertama pasti puas banget lah. Karena bisa kalahin dia, cuman ya masih jauh lah. Masih ada grand final juga. Ya gue berharap semoga BTR bisa melangkah lebih jauh ke grand final karena ya lawan BTR yang paling seru menurut gue selama ini. Wow, lawan BTR yang paling seru menurut Kiboy. Tapi kita sudah mempersiapkan highlight juga yang kita bisa lihat sama-sama. So langsung saja kita lihat bersama-sama, ini dia highlightnya.
Nah, di sini, di momen ini, kira-kira komunikasinya tuh gimana Ki Boy? Bisa diceritain nggak sama kita? Gimana nih Boy? Nah, Game di terakhir sini, Boy. nih. Nah, yang dapat Lordnya itu kan Bigetron Boy. Tapi di sini kamu, waduh. Ya Recall. komsnya Claude udah mati, terus gua lihat Nael lagi lari ya gua kejar. Kejar, abis itu Iya. ada gerakan tambahan sedikit? Ya recall tipis lah. Ripis ya, recall Tipis. tipis ya. Iya sama Nael soal jadi aman. Oh, sama Nail soalnya jadi aman. Oke, itu dia. Jadi kalau misalnya menurut Kiboy memang yang paling menantang itu so far berarti dari BTR aja. BTR karena dia emang yang menurut gua paling kuat lah buat Onyx. Paling kuat buat Onyx. Cuman ngelihat performance nih dari Bigetron by Vitality mulai dari regular season sampai dengan ke playoff stage gimana? Kalau dari pandangan Kiboy. BTR. Ya. Ya kalau sekarang mereka lebih rapi banget sih, lebih konsisten. Terus ya Nael juga lebih improve jauh lah. Jadi ya keren lah mereka. Oke, terlihat keren tapi kita lihat momen mendebarkan banyak sekali terjadi. Ini panggung pertama kalian, dari Lutfi sendiri udah ngelihat permainan Bigetron kemarin dan ini panggung perdana kalian di season 17. Apakah itu berpengaruh game pertama kayaknya kalian susah banget, bahkan one-sided, game kedua menang comeback, terus game ketiga makin kuat. Gimana Upi? Mungkin hari pertama mungkin ya, jadi pengenalan dulu kita. Pengenalan dulu, Iya. pengenalannya agak berbeda ya Upi ya. Apalagi lawan BTR kan lumayan kuat juga kan timnya kan. Tapi kalau misalnya dari Upi sendiri ataupun dari teman-teman Onyx lainnya ada persiapan khusus nggak sih? Persiapan khusus sih ya nggak ada sih, kita seperti biasa aja main seperti biasa. Oke. Dan untuk di next match nih, berarti nantinya kalian akan bertemu dengan Geek Fam. Ya, dimana Geek Fam kita lihat nih, lagi on fire banget dia, iya kan? Gimana kalau misalnya menurut Upi nanti akan bertemu dengan rookie, dengan Marcel? Harusnya sih seru juga sih besok, kayaknya matchnya juga sekeras BTR hari ini. Sekeras BTR hari ini. Ya. Jadi ekspektasinya harus sekeras hari ini ya, dari Upi ya? Ya. Oh, boleh kasih tahu mungkin ke Marcel? Kenapa? Boleh kasih tahu ke Marcel, bilang pesan-pesannya, kasih yang keras kayak hari ini? Atau mau yang lain juga boleh Upi? Kasih match keras saja besok. Oke, baiklah. Kasih match keras, tapi yang lebih keras adalah bagaimana dominasi dari tim Onyx sudah terlihat di babak playoff. Mereka masih melanjutkan kemenangannya, tapi dari Kairi menjadi upper bracket, bertahan di upper bracket. Sesulit apa mempertahankan Onyx di upper bracket? Karena mempertahankan posisi Onyx di upper bracket ini. Sesusah apa sih? Kira-kira perjalanan di season 17? Susah banget sih karena menurut gua tim sekarang semua kuat. Apalagi di playoff. Kayak ada banyak gerakan yang kita nggak expect. Gerakan kalian, gerakan musuh, gerakan apa? Gerakan in game sih sama musuhnya. Oke, jadi banyak hal kalian udah ngeliat kan kemarin di hari pertama, lalu sekarang kalian juga akhirnya melawan. Apa yang kalian gak expect nih dari tim Bigetron tadi? Ya kita nggak expect mereka tuh sepede itu mainnya. Kayak kalau mau gas langsung gas semua. Gak semua. Gimana cara kalian ngelawan ya tadi? Minta teman-teman gua gendong gua aja sih. Oh, minta teman-teman gendong. Are you sure Kairi? Yakin? Ya. Iya. Ya, Jadi yakin. Kairi digendong teman-teman yang lain. Kenapa? Kairi digendong teman-teman yang lain, emang iya? Kairi digendong teman-teman yang lain. Iya. Iya. Wah, langsung yakin dia. Tapi tadi kita ngelihat benar-benar semuanya luar biasa banget ya padahal ya Iya, dia apalagi- performance-nya. Benar, karena upper bracket, kalian masih secure final upper bracket di depan mata selangkah lebih dekat lagi untuk mendapatkan tiket PWC. Dan Kara, any comment for this match, for your match? Any words, any comments? Saja. Terima kasih banyak buat yang udah yang dukung, and terima kasih banyak buat coaching staff
terima kasih banyak buat semua yang nonton sini. Datang, masih banyak semuanya. Datang. Gitu dong. Besok Baloyski akan menjadi lawanmu. Geekfam akan jadi lawanmu. Hey Baloy. Sorry Baloy. Udah langsung sorry Baloy. Langsung sorry ya. Langsung sorry Baloy. Wow, luar biasa sekali. Baiklah kalau begitu. Sonic, marilah kita sambut. Ini dia Onyx Esports. Oke, sekarang Sans tahu nih kenapa ada sama Mawa. Interview pastinya. Oke, ya karena jadi MVP sebenarnya. Ya, nah, Sans, game pertama tadi, kenapa lumayan oleng tadi dari Sans? Kenapa apa? Kenapa oleng tadi? Nggak oleng sih, dari kita ada emang kesalahan di early gamenya sih. Dan kecolongan di turtle sih lebih tepatnya. Di Turtle ya, tapi menurut Sans sendiri season 17 gimana nih? Seseru apa nih di babak regular season dulu deh? Regular season yang pastinya semua tim udah pada improve. Terus dari yang tadi gua bilang gameplaynya udah pada lebih maju. Dan ya lebih seru pastinya sih. Oke, kalau melihat catatan dari Sans sendiri 3 game ya berarti ya, 3 game yang menang tadi. Itu cuma ada 1 death-nya Sans. Cuman 1 kali mati tadi. Ya, ini menurut Sans sendiri tadi Sans pakai game keempat kan Lilia nih ya. Ya. Itu dari Sans atau memang cocok atau dari coach tadi yang menyarankan untuk penggunaan Lilia? Itu semua hero yang aku pick itu dari coach sih. Semuanya dipilihin dan aku siap dengan hero apapun. Ya, kan kita kasih ke coach aja. Oke, mungkin yang membedakan antara game choosing-nya Sans ya. Ya. 1 game Sans itu pakai Skypierce. Ya. 1 game Sans gak pakai Skypierce. Ya. Keputusan apa yang membuat hal itu terjadi? Sebenarnya itu situasional ya, situasional. Kapan gua harus bikin Skypierce, kapan enggak. Jadi itu tergantung dari hero pick musuh dan mapnya biasanya. Nah, tapi kalau gitu berarti Q-nya nih, Q apa? Kapan lebih pastinya gitu loh buat pakai Skypierce? Saya nggak bakal kasih tahu sih untuk sekarang. boleh, Ya. disimpan aja. Disimpan dulu. Disimpan dulu ya. Kelar playoff baru. Kelar playoff baru. Nah, tapi habis ini kan lawannya Geekfam berarti. Ya. Nyangka gak Geekfam yang ada di atas? Sebenarnya nyangka aja sih. Soalnya kalau emang Geekfam di playoff lumayan cukup bagus juga. Benar-benar gameplaynya biasa berubah banyak lah kalau udah masuk playoff. Jadi ya udah expect sih sebenarnya. Geekfam berarti? Geekfam ya. Tapi berarti pede banget nih besok buat menang lawan Geekfam? Pastinya sih karena hari ini juga kita lebih bersemangat karena habis menang juga. Jadi ya tambah excited lah buat main besok juga. Oke. Mungkin satu lagi sih sebenarnya buat Sans ya. Melihat tim-tim yang bersaing sekarang di MPLID ini. Ya. Kan kemungkinan sebenarnya Onyx paling besar chance untuk lolos kan, IWC ya kan. Amin. Kalau Sans sendiri mintanya kira-kira siapa buat jadi partnernya? Partner sebenarnya mau EVOS, cuman EVOS udah nggak ada. BTR tetap BTR. Ya. Berarti bakal ada rematch seharusnya ya. Ya, Semoga ada rematch ya. Oke, mungkin kita akan mengambil kesimpulan seperti tadi ya. Dan terima kasih Sans sudah bergabung bersama dengan Om Mawa dan akan Om Mawa kembalikan kepada panelis kita di sana. Silakan.